Di antara ODP dan DPO ada risik. Artikel ini ditulis oleh Mpok Desi di siot.com. Gak nyangkanya, sejak kembali dari Saudi, ternyata Risik punya hobi baru, lari maraton. Meski gejala ini sudah terlihat sewaktu maraton pertama kali ke Saudi selama 3 tahun lebih, lumayan capek mestinya maraton selama itu. Tetapi mungkin sedang getol dengan hobi barunya, kembali Risik dikabarkan lari ke Bogor, rumah sakit Umi. Tetapi hups, ternyata lari lagi. Nah, ini dia, lari ke manakah Risik sekarang? Hahaha. Ngalor ngidul dulu kita yuks. Ternyata bukan talas oleh-oleh Risik dari Bogor. Tetapi status ODP orang dalam pemantauan corona. Ini karena Risik susah banget mengurus tes swab. Ngakunya sih sudah, tapi ya kita kok rahasia. Padahal Bima Arya saja wali kota Bogor jujur sewaktu terpapar beberapa waktu lalu. Pikir baik-baik sajalah. Kalau negatif, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan kalau positif kan, bisa diobati sekaligus bisa membantu pelacakan. Tetapi kalau berasia seperti Risik, justru tanda tanya apa dan mengapakah gerangan? Dengan asumsi yang berkaitan adalah ODP. Kenapa kita bilang ODP? Karena yang berkait dengan klaster pertamburan ada terupdate, ada 34 yang positif. Maka kita minta kepada yang melakukan swab, ujar Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustiansyah, kepada wartawan di Kota Bogor Sabtu 28 November 2020. Ironis memang nasib Risik ini. Kembali ke Indonesia pada Selasa 10 November didewakan, tetapi tragis. Kemudian harus ngendon di Rumah Sakit Umi sejak Rabu 25 November dengan pengakuan karena staf fisik. Kemudian pada Sabtu 28 November pukul 20.50 waktu Indonesia Barat dikabarkan kabur melalui pintu belakang. Ini juga masih belum jelas versi ceritanya, berhubung kebanyakan versi ribet dan rumit dibikin sendiri. Tetapi yang sangat pasti saat ini adalah status Risik sebagai ODP, ngotot berpegang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Risik berteriak tidak bersedia memberikan hasil karena alasan privasi dan hak pasien. Tunggu dulu, maaf ya. Karena untuk penyakit menular, data pasien boleh dibuka loh. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam, Mahfud MD, bagi mereka yang menghalang-halangi petugas yang melakukan tugas pemerintah bisa diancam dengan ketentuan pidana pasal 212 dan 216. Mantap. Tapi di sini berlaku dalil lex special derogat legi generali, bahwa kalau ada hukum khusus, maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpan atau tidak harus diberlakukan. Ujarnya dalam pesan pers terkait dengan telusur kontak. Paham ya? Jadi, jika memang Risik benar sudah melakukan swab test, apapun hasilnya silahkan dibuka saja kepada pemerintah. Ingat, sanksi pidana ancaman jika melawan hukum. Lanjut. Perbaiki dengan ODP. Jangan lupa, Risik juga sedang menghadapi kasus hukum terbaru. Di luar kasusnya yang numpuk belum sempat dicolek, ya, kasus Petamburan sudah menunggu. Itu bisa. Polda Metro Jaya telah memberikan surat panggilan di kediaman Risik pada Minggu 29 November dan diterima oleh Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar. Wele, bercanda ini mungkin Aziz yang mengatakan belum dapat memberikan kepastian kehadiran Risik karena harus dikonfirmasikan dengan yang bersangkutan. Sudah kami terima sore ini, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar kepada Kompas.com, Minggu 25 November 2020. Nanti kami dulu konfirmasi ke beliau, ujar dia. Cius, mencium aroma kurang sedap. Pertama, jika memang Risik tidak ada masalah dengan kesehatannya, kenapa harus mengulur waktu untuk dimintain pertanggungjawabannya? Kedua, sebelumnya Aziz Yanuar mengaku tidak tahu di mana keberadaan Habib Risik selesai keluar dari Rumah Sakit Umi. Nah loh, sekarang mengatakan akan mengkonfirmasi mengenai surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Pastinya, saya tidak tahu di mana. Yang jelas sedang istirahat, tidak istirahat di rumah sakit, kata Aziz. Oke, sebagai pengetahuan saja, ada sanksi pidana bagi orang yang melindungi orang yang melakukan kejahatan atau yang melarang penyidikan. Ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 221 Ayat 1. Mudah-mudahan FPI paham. Melindungi keberadaan HRS itu melawan hukum dan jangan blunder dengan kriminalisasi ulama. Jelas, undang-undang yang menyatakan bahwa yang menghalangi penyidikan bisa dipidanakan. Paham? Sekarang, pertanyaan curiganya, jika Risik yang berstatus ODP itu nekat petak umpet dengan aparat,
Apakah Rizik berencana naik kelas jadi DPO? Daftar pencarian orang, maksudnya. Mudah-mudahan sih nggak konyol, karena hidupnya dihabiskan utama kejar-kejaran. Hanya saja, belajar dari pengalaman rekam jejak catatan Rizik pernah jadi DPO dalam kasus dugaan pornografi. Ada baik, aparat mempersiapkan segala kemungkinan. Jika pada Selasa 1 Desember Rizik tidak memenuhi panggilan dan terus mengulur waktu, meminjam peribahasa Anies, sedia perahu sebelum banjir, hahaha. Apakah mungkin Rizik maraton lagi? Segala kemungkinan sih ada, karena paspor yang dipegang Rizik tepat hingga 2021. Posisi Rizik kemarin dikembalikan paksa, Saudi kan karena dideportasi. Jadi dipulangkan karena visanya habis, atau izin tinggalnya di Saudi sudah tidak legal. Sedangkan paspor Rizik tepat hingga 2021 itu tidak dicabut, alias masih di tangan Rizik. Belajar dari pengalaman umroh yang kelemahan itu, jangan sampai kecolongan lagi. Saudi jelas tertutup, tetapi pilihan lain siapa tahu. Ada satu macam cerita yang harus diantisipasi oleh aparat peduli hukum di negeri ini tidak diinjak harga dirinya.